Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tentang ahli kitab. Kita ketahui semua bahwa ahli kitab itu seolah-olah dinisbatkan dengan orang-orang ahli kitab zaman dahulu. Akan tetapi, siapakah ahli kitab itu yang sesungguhnya menurut Allah, menurut Al-Quran? Siapakah ahli kitab itu? Ahli kitab bukan orang-orang yang hafal Al-Quran. Ahli kitab bukan orang-orang yang hafal Alkitab atau Injil atau Bible. Alkitab bukan orang-orang yang ahli hadis. Alkitab bukan orang-orang yang ahli di dalam kitab-kitab agama-agamanya. Ahli kitab bukannya orang-orang pendeta, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Jadi ahli kitab yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya itu bagaimana menurut Al-Quran? Mari kita buka bersama di dalam Al-Qurannya tentang ahli kitab. Mari kita buka di dalam surat Al-Bayyinah. Artinya Al-Bayyinah itu bukti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa maknanya? Orang-orang yang kafir menurut syariatnya
orang-orang yang beragama selain agama kita. Itu menurut syariat. Masing-masing manusia merasa paling benar dengan agamanya. Yang Islam menuduh agama yang selain Islam itu adalah kafir. Yang Nasrani atau Kristen menuduh agama yang selain Nasrani dan Kristen itu orang-orang yang kafir dan tersesat. Yang Yahudi, agama yang selain Yahudi dianggap sesat, dianggap kafir. Itulah masing-masing diri manusia yang merasa benar dengan apa yang diyakininya. Inilah orang-orang kafir itu, orang-orang yang masih membanding-bandingke agamanya dengan agamanya orang lain. Itulah orang-orang kafir menurut versi syariatnya. Dan golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu siapa? Ya sama orang-orang yang musyrik, orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang yang beragama lain daripada agama kita. Orang Nasrani, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, orang Yahudi kita anggap sebagai orang Islam, kita anggap orang musyrik. Kalau menurut tatanan syariatnya. Begitupun mereka menganggap kita yang bukan dari agama mereka, menganggap kita yang musyrik. Sama-sama kafiri, sama-sama musyriknya, tapi rakroso. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan masing-masing golongan-golongan agama-agama ini, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, tidak akan meninggalkan agama-agama dan tidak akan meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata tentang agama-agama yang dipeluknya selama ini. Jadi orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu yang bagaimana menurut Allah, menurut Tuhan, menurut Allah, menurut Bapa, menurut Gusti, menurut Sang Hyang Widi. Kafir dan musyrikin itu yang bagaimana? Kafir dan musyrikin itu menurut Sang Pencipta bila di dalam hati manusia masih menjadi pencipta daripada menjadi yang dicipta. Jadi di dalam hati manusia itu berkedudukan sebagai Sang Khalik daripada berkedudukan sebagai makhluk. Apa maknanya? Diri manusianya lebih wujud di dalam hati manusianya daripada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Diri manusianya lebih hidup di dalam hatinya daripada hidup Tuhan yang telah menciptakannya. Diri manusianya lebih berkuasa di dalam hatinya daripada kuasa Tuhan yang telah menciptakan diri manusianya. Inilah orang-orang yang kafir, inilah orang-orang yang musyrik di sisi Tuhan itu. Ya termasuk saya. Baik orang Islam, baik orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, agama apapun yang Anda peluk, semuanya kita ini masih disebut kafir dan musyrik di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia.
di sisi Allah. Ketika manusianya masih lebih wujud daripada kewujudan Tuhannya di dalam hatinya, ketika manusianya masih merasa esa diri manusianya di dalam hatinya ketimbang keesaan Tuhannya, ketika manusianya merasa ahad di dalam diri manusianya daripada keahadan Tuhannya, ketika manusianya merasa mentauhidkan hanya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya daripada mentauhidkan Tuhan yang telah menciptakan dirinya, inilah orang-orang yang kafir, inilah orang-orang ahli kitab yang musyrik kepada Tuhannya. Apa yang dimaksud orang kafir dan orang musyrikin ahli kitab itu? Mereka hanya menghafal-hafal kitab-kitabnya sendiri. Mereka hanya mengunggul-unggulkan kitab-kitabnya sendiri. Mereka hanya memulia-muliakan kitab-kitabnya sendiri. Mereka yang ahli hadis, yang ahli Al-Quran, yang ahli mentafsiri Al-Quran, yang ahli mentafsiri hadis. Inilah orang-orang yang disebut ahli kitab, yang kafir, yang musyrikin di sisi Allah ketika manusianya masih ada di dalam hatinya. Yang dibaca hanyalah hayalan-hayalan belaka, yang diperdebatkan hanyalah hayalan-hayalan belaka. Tuhannya gaib tapi diperdebatkan, Tuhannya gaib tapi seolah-olah ahli kitab ini tahu Tuhan. Tuhannya gaib seolah-olah ahli kitab ini merasa benar dengan hujah-hujahnya, merasa benar dengan pendapat-pendapatnya, merasa paling benar daripada pendapat agama-agama lain, dan merasa benar dengan pendapat-pendapat daripada orang-orang yang selain dirinya, karena yang ditauhidkan di dalam hatinya, karena yang dibacanya selama ini hanya kitab hawa nafsunya sendiri. Inilah yang dimaksud ahli kitab yang kafir, ahli kitab yang musyrik di sisi Allah itu. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kenapa? Karena pembuktian Tuhan, karena pembuktian Allah, karena pembuktian Allah, karena pembuktian Bapa, karena pembuktian Sang Hyang Widi, karena pembuktian Gusti selama ini masih belum terbukti kewujudannya. Mereka tidak akan melepaskan hujah-hujah, mereka tak akan melepaskan agama-agamanya sebelum ketemu dengan bukti yang nyata adanya Tuhan selain dirinya di hatinya. Inilah yang disebut orang kafir, orang musyrik, dan orang ahli kitab menurut Allah, menurut Al-Quran, bukan menurut manusia. Jangan salah sangka. Jadi mereka tidak akan meninggalkan agama-agamanya sebelum mereka mendapatkan bukti yang nyata. Bukti apa? Bukti apa? Bukti kenyataan apa yang dicari mereka? Ahli kitab, orang kafir dan orang musyrik. Jadi orang kafir dan orang musyrik ini, seluruh manusia bila di dalam hatinya masih wujud manusianya, Allahnya, Tuhannya gaib. Kenapa? Salah Tuhan dan salah akidah serta salah keimanan, salah ketakwaan. Yang diimani, yang ditakwai, dan yang diyakini, dan yang dipercayai di dalam hatinya hanyalah hawa nafsunya sendiri, hanyalah setan-setan yang terkutuk yang menghalang-halangi manusia untuk ketemu Tuhannya. Inilah orang-orang yang kafir dan golongan ahli kitab
yang termasuk orang-orang musyrik. Jadi mereka tidak akan percaya dengan kewujudan Tuhan, mereka tidak akan percaya dengan kenyataan Tuhan, sehingga mereka menunggu-nunggu siapa? Yakni menunggu ayat yang kedua dari surat Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang artinya seorang rasul dari Allah, yaitu seorang rasul dari Allah. Di sini tanda kurung Muhammad. Muhammad siapa? Orang-orang yang diutus Allah menyampaikan risalah ketuhanan. Inilah yang dimaksud dalam kurung Muhammad itu siapa? Siapapun manusianya yang diutus oleh Allah untuk mengungkap tafsir sejati agama, atau tafsir sejati ketuhanan, atau tafsir sejati suhuf-suhuf yang dibangga-banggakan oleh ahli kafirin dan ahli musyrikin, ahli kitab itu, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi manusia tidak akan terbuka mata hatinya, akan tetap buta mata hatinya bila belum bertemu Rasulullah, bila belum bertemu al-ulama warasatul anbiya. Ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi si suhuf atau ahli kitab yang selama ini hafal dengan kitab-kitabnya, yang selama ini hafal dengan Alkitabnya, Injilnya, Bibelnya, orang-orang yang hafal dengan Al-Qur'annya, orang-orang yang hafal dengan hadis-hadisnya, tidak menjamin manusia itu bisa mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya selagi di dalam hatinya masih jadi Tuhan diri manusianya. Maka suhuf-suhuf, apapun yang mereka hafal, apapun yang mereka baca, itu akan membakar dirinya sendiri dengan kebanggaannya, membakar dirinya sendiri dengan kemuliaannya. Karena kitab-kitab apapun yang dihafal, yang dibacanya, hanyalah untuk hujah-hujah, untuk menyombong-nyombongkan, untuk memulia-muliakan, untuk membenar-benarkan agamanya masing-masing. Jadi siapakah Rasulullah itu yang membacakan lembaran-lembaran yang suci? Selama ini ahli kitab itu al-kafirun, al-musyrikun. Siapakah ahli kitab al-kafirun, al-musyrikun? Orang-orang yang selama ini hanya membaca hawa nafsunya sendiri, hanya orang-orang yang membaca kebanggaannya sendiri, orang-orang yang hanya membaca kemuliaannya sendiri, orang-orang yang membaca ibadah-ibadahnya sendiri, orang-orang yang membaca agama-agamanya sendiri, orang yang hanya membaca tindak lakunya hawa nafsunya sendiri daripada kuasa Allah. Itulah yang dimaksud ahli kitab, ahli musyrikin, ahli kafir, yang dikatakan Allah itu yang mana tidak akan percaya ketika bukti yang nyata belum datang kepada mereka. Siapakah yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu wujud, bahwa seluruh kitab-kitab yang ada di dunia ini adalah kitab sucinya Allah, yaitu
rasul-rasulnya Allah. Al ulama warathatul anbiya lah yang bisa membuka mutasabihat, rahasia-rahasia kitab-kitab yang dibaca-baca oleh manusia selama ini. Kitab diri manusianya yang selama ini yang selalu dibacanya. Itulah yang dikatakan para ahli kitab itu, yang mana manusianya hanya membaca kewujudan dirinya di hatinya, hanya membaca keesaan dirinya di hatinya, hanya membaca kekuasaan diri manusianya di dalam hatinya. Mereka tak mampu membaca ayat-ayat yang suci, yakni ayat-ayat Tuhannya, ketika Tuhannya masih Tuhan bayangan, masih gaib. Jadi para rasul-rasulnya Allah itu akan membacakan di dalam isi kitab-kitab yang lurus. Maknanya para rasul itu menafsirkan dengan tafsiran Tuhan, bukan menafsiri kitab atau menafsiri Al-Quran dengan hawa nafsunya sendiri. Ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya, maka semua yang dibacanya itu ditafsirkan dengan tafsiran hawa nafsunya sendiri. Jadi para rasulnya Allah ini menunjukkan ini loh makna mutasabihatnya Al-Quran yang dibacanya. Ini loh mutasabihatnya atau rahasianya Alkitab atau Injil atau Bible, Zabur, Taurat yang dibacanya. Agar manusianya tidak berpecah belah. Karena seluruh umat manusia itu satu, dari yang satu kembali kepada yang satu. Kita semua umat manusia ini bersaudara, bahkan saudara kandung. Sekandung badan, badannya sama-sama berasal dari ibu bumi, sama-sama dikandung oleh ibu bumi. Kita ini saudara kandung, meskipun berbeda agama, berbeda akidah, berbeda kedudukan, mestinya kita saling bersatu padu, saling menghormati antara satu dengan yang lain, saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lain, bukan menang-menangan sendiri, bukan merasa benar sendiri. Inilah egoisme, hawa nafsu itu. Ahli-ahli kitab itu orang-orang yang pandai membaca dirinya sendiri daripada membaca alam semesta ini. Inilah yang dimaksud ahli kitab, kafirin dan musyrikin, yang mana manusia itu hanya membaca kepentingan-kepentingan pribadi hawa nafsunya sendiri saja. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, di dalam Bible, Injil, Zabur, Taurat itu mengandung kitab-kitab yang lurus bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bagi orang-orang yang sudah kembali menjadi rasul-rasulnya Allah daripada menjadi rasul-rasulnya iblis, daripada menjadi rasul-rasulnya setan, daripada menjadi rasul-rasulnya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Jadi para rasul-rasulnya Allah itu orang atau manusia yang selalu diutus oleh uripe Allah. Itulah Rasulullah yang mana hatinya selalu lillahi ta'ala. Tiada lagi dirinya di dalam hatinya, melainkan Tuhannya lah yang menciptakan dan yang menggerakkan dirinya. Itulah iman dan akidah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Iman dan akidah yang dimiliki oleh Nabi Adam, Idris, Nuh,
Hud, Soleh, sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu iman-iman yang sebenar-benarnya di sisi Tuhannya, karena mereka adalah pilihan-pilihan Tuhan, bukan anak Tuhan loh ya. Jadi istilah anak Tuhan itu hanya istilah saja yang ada di kitab lain itu, yang sebenar-benarnya hanya simbolis bahwa hati yang sudah kembali kepada Tuhannya itulah yang disebut utusan-utusan Allah. Bukan seperti anak Tuhan, seperti manusia. Ada bapak, ada anak, bukan begitu maknanya. Makna yang terrahasia itu supaya manusia kembali kepada Tuhan agar sama dengan para rasulnya, agar sama dengan para nabinya. Jadi orang Kristen atau Nasrani agar sama imannya dengan Isa Al-Masih. Orang Islam agar sama imannya dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Berarti Muhammadnya kala wujud, Muhammadnya kala hidup, Muhammadnya kala kuasa dengan hidup, wujud dan kuasa Tuhannya. Muhammadnya wis bali yang asale Adam. Jadi yang gaib itu bukan Tuhan, manusianya lah yang gaib. Inilah yang dimaksud utusan-utusan, inilah yang dimaksud rasul-rasul Allah yang membuat terbelalak mata hatinya bagi orang-orang yang selama ini kafir, bagi orang-orang yang selama ini musyrikin, bagi golongan-golongan ahli kitab yang selama ini hanyalah membaca ahli kitabnya sendiri-sendiri. Ahli membaca kitab hawa nafsunya sendiri akan terbelalak mendengarkan paparan-paparan yang ada di dalam uripe Allah ini. Bagi orang-orang yang diberi petunjuk, ya diteruskan perjalanannya lewat bimbingan bai'ah. Bagi orang-orang yang diberi petunjuk dan dihidayai oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Bila tidak mengikuti bimbingan bai'ah, ya sama, semuanya serba hawa nafsu yang merasa paham, dan kepahamannya hanya sebatas paham-paham saja, tidak sampai bisa mempraktekkan, karena masih manusianya yang ada, masih manusianya yang wujud, masih manusianya yang hidup. Meskipun seolah-olah aku sudah tidak ada, yang ada hanya Allah, itu kan cuma perkataan, itu kan hanya persangkaan hawa nafsu saja. Jadi untuk apa didatangkan para rasul-rasulnya Allah ini? Untuk membacakan lembaran-lembaran yang suci. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Artinya, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Inilah buktinya bahwa orang-orang ahli kitab, agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi mereka yang dipilih oleh Allah, bagi mereka yang dihadapkan kepada Tuhannya, maka mereka tidak akan bisa membeda-bedakan lagi, tidak berpecah belah lagi. Bila sudah ditunjukkan hanya uripe Allah lah Tuhannya seluruh manusia. Tanpa hidup manusia takkan pernah ada. Tanpa hidup jasad-jasad ini takkan pernah terwujud.
Tanpa hidup, agama-agama yang kita peluk takkan ada. Tanpa hidup, kitab-kitab yang kita andalkan, kitab-kitab yang telah kita junjung tinggi dan yang telah kita perdebat-debatkan tidak akan pernah ada. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup yang kekal lagi terus menerus itu yang bagaimana? Hidup yang ada pada Nabi Adam itulah hidup yang ada pada Nabi Idris. Hidup yang ada pada Nabi Idris itulah hidup yang ada pada Nabi Nuh. Hidup yang ada pada Nabi Nuh itulah hidup yang ada pada Nabi Hud. Hidup yang ada pada Nabi Hud itulah hidup yang ada pada Nabi Saleh. Hidup yang ada pada Nabi Ibrahim, hidup yang ada pada Nabi Saleh itulah hidup yang ada pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Hidup yang menghidupi para nabi itulah hidup yang ada pada Nabi Isa dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya mengabdilah kepada hidup yang menghidupi aku dan mengabdilah kepada hidup yang menghidupi kamu. Inilah peringatan Allah kepada para rasul-rasulnya agar disampaikan kepada umatnya, kepada golongan-golongannya, kepada manusia. Karena agama Tuhan inilah agama rahmatan lil alamin, sehingga manusia tidak berpecah belah lagi, dan sehingga manusia menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar agama, saling hormat menghormati antar manusia. Kenapa? Karena kita berasal dari zatnya Tuhan, kita berasal dari sifatnya Tuhan, kita berasal dari asmanya Tuhan, kita berasal dari af'alnya Tuhan. Seluruh manusia berawal dari yang satu, ibunya satu, ibu bumi, hidupnya satu, uripe Allah, hayatullah. Inilah bukti yang nyata yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu, yakni membukakan pintu rahasia mutasabihat yang ada di dalam Al-Quran, membukakan pintu mutasabihat yang terrahasia selama ini yang ada di Bible, Injil, Zabur, Taurat, Alkitab dan sebagainya. Makna yang sebenar-benarnya, makna beragama dan bertuhan yang sebenar-benarnya. Ketika hati kita lurus, yang ada hanyalah kewujudan Tuhan itu sendiri daripada kewujudan manusianya di dalam hatinya. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas senantiasa semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Jadi Allah, jadi Tuhan, jadi Allah, jadi Bapa, jadi Gusti itu hanya memerintahkan supaya engkau menyembah aku. Jadi kalau Tuhannya goib, Tuhannya rawujud, nyembah apa kita? Bila diri kita yang wujud, bila diri kita yang nyata, yang ada, yang hidup,
Lalu nyembah apa kita? Nyembah bayangan-bayangan saja. Nyembah imajinasi hawa nafsu kita sendiri. Yang ending-endingnya ternyata kita nyembah awake dewe-dewe. Kita nyembah agama-agama kita sendiri. Kita nyembah hafalan-hafalan kita sendiri. Kita nyembah hujah-hujah kita sendiri. Kita nyembah penafsiran-penafsiran diri kita sendiri selama ini. Karena Tuhannya gaib ora wujud. Jadi untuk menyembah dan kembali kepada Tuhan, maka leburkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang telah menciptakanmu. Dengan cara apa? Dengan cara jangan kau akui bahwa hidup dan badan ini hasil karya ciptaanmu. Jangan kau akui sebagai milikmu. Jangan kau rajai hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud menyembah, hanya menyembah dan mengabdi dan kembali kepada yang wujud. Kita kembali kepada Bani Adam, Bani yang tidak ada. Yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud agama yang lurus itu. Bagi siapa agama yang lurus? Bagi seluruh manusia, tidak peduli Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, tidak peduli. Yang penting hatimu kembalikan kepada Tuhanmu, sehingga nyatalah Tuhanmu bagimu, sehingga engkau tidak garang dan tidak sombong lagi kepada manusia yang lain. Sehingga menumbuhkan kasih sayang, cinta kasih, menumbuhkan saling hormat menghormati. Kenapa? Kita bersaudara umat manusia. Jangan kita dipecah belah oleh hawa nafsu kita sendiri. Jangan kita mau dipecah belah oleh iblis dan setan yang mana hanya menjauhkan diri kita dengan saudara-saudara kita saja. Manusia ini kan saudara kita. Kadang iblis dan setan menghembuskan bisikan-bisikan agar kita benci kepada agama yang selain agama kita. Agar kita benci kepada orang-orang yang tidak kita senangi. Inilah bisikan-bisikan iblis dan setan yang hanya menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya, dari jalan kasih sayang Tuhannya. Mohon maaf. Jadi bagaimanakah cara menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama Allah? Caranya adalah harus menunaikan zakat. Apa zakat itu? Ikut bimbingan baiat. Zakatkanlah, sucikanlah, bersihkanlah sebersih-bersihnya dirimu di dalam hatimu agar bisa sholat. Apa sih sholat itu? Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat guna untuk mengingat aku. Bila sholat-sholat yang kita lakukan selama ini, bila pemujaan-pemujaan yang kita lakukan selama ini hanyalah memuja hawa nafsu kita sendiri yang ada, memuja hawa nafsu kita sendiri yang wujud, buat apa? Meskipun kelihatan manusia baik, tapi di sisi Tuhan telah musyrik, kafir, dan mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di dalam hatinya. Yang dimaksud menunaikan zakat itu adalah korban. Harus rela berkorban. Agar apa? Koroba yakrobu korban wa makroban wa wakoribun wadaka makrubun. Jadi supaya apa? Supaya cedek, supaya dekat dengan Tuhannya. Apa yang dikorbankan untuk mendekat kepada Allah? Hartamu. Yang dikorbankan ilmumu, amalmu, yang dikorbankan ahli-ahli kitabmu. Dikorbankan semua.
bahkan hidup dan badanmu pun juga dikorbankan. Jadi maknanya hari raya kurban itu menyembelih sapi itu gunanya untuk supaya korban dekat dengan Tuhannya. Makna sapi dan kambing itu adalah dirimu sendiri, diri kita sendiri. Abdul Halim ini loh yang dimaksud hayawan kambing atau sapi yang selama ini delahom, yang selama ini linglung, yang selama ini bingung kepada kewujudan Tuhannya. Kenapa? Karena sapi betinanya, karena kambingnya masih jadi hayawan di dalam hati Abdul Halimnya. Masih ada, tidak mau dikorbankan. Tasakuran 10 juta saja mundur. Yang mana mungkin dekat dengan Tuhannya. Masih cinta dengan dirinya dan harta-hartanya. Tapi tenanglah, suatu saat maka ketika datang syakaratul maut diambil semua. Harta yang miliaran itu diambil semua. Ladang yang banyak diambil semua. Dengan paksa dan siksa dan sakit yang sangat amat pedih. Yang dicinta-cintainya harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan untuk datang kepada Tuhannya. Jangankan hartanya, ilmunya, amalnya, ibadahnya, ahli kitabnya, bahkan hidup dan badannya pun kita tidak ikut punya. Itu yang dimaksud zakat. Zakat supaya suci agar bisa mengabdi dan menyembah, agar lurus sholatnya, lurus agamanya, lurus bertuhannya. Surat Al-Baidah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka, musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kapan jahanam itu? Ya ketika dirimu masih ada, itulah jahanam. Selama-lamanya para ahli kitab, para musyrikin, para kafirin, kepanasan di dalamnya, berdebat-debatan, berhujah-hujahan, panas hatinya. Masih cinta dengan dunianya, cinta dengan uang-uangnya, bingung mengurus dan mengatur keuangannya, bingung di dalam ibadah-ibadahnya. Inilah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik di dalam ahli kitab itu. Itulah sejahat-jahatnya makhluk. Kenapa kok dikatakan sejahat-jahatnya makhluk? Makhluk yang paling jahat, makhluk yang lupa akan asal usulnya, makhluk yang lupa dari apa kewujudannya, makhluk yang lupa dari siapa kehidupannya. Inilah yang dimaksud makhluk yang sejahat-jahatnya. Siapakah dia? Ya saya sendiri. Ketika diri Abdul Halim yang merasa yang paling wujud di dalam dadaku, inilah makhluk yang jahat, inilah kambing dan sapi yang masih tersesat, yang dibakar di dalam neraka jahanamnya. Apa? Hawa nafsunya sendiri. Inilah ayat-ayat yang lurus, mutasabihat yang terrahasia yang selama ini tidak dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia nyembah iblis dan setan. Kenapa? Karena manusia masih mengagung-agungkan, membesarkan hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Maka tak akan bisa menyaksikan ayat-ayat yang lurus ini.
Jadi percayakah kita, termasuk saya, bahwa kita adalah selama ini makhluk yang sejahat-jahatnya, makhluk yang lupa asal usulnya, makhluk yang lupa dari mana dia diwujudkan. 50 tahun yang lalu saya ada di mana ndak tahu, moro-moro ono dewi, moro-moro urip dewi. Inilah pemahaman, inilah akidah dan keimanan, keyakinan para orang-orang ateis yang tidak punya Tuhan, seolah-olah semua jadi sendiri. Ya Abdul Halim ini, semoga Anda tidak ya. Itulah sejahat-jahatnya makhluk itu. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-6 dari Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Ayat yang ke-7. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kebajikan, kebaikan versi Allah, versi Tuhan. Kenapa? Karena ini ayat-ayat Allah, ini firman-firman Tuhan. Jadi kebaikan dan kebajikan versi Tuhan, versi Allah, versi Bapa, versi Gusti, versi Sang Yang Widi, itu yang bagaimana? Kebaikan itu. Kembalikan dirimu, pulangkanlah dirimu kepada penciptamu. Itulah puncak-puncaknya kebaikan. Jadi bila kita sudah pulangkan semuanya kepada Sang Pencipta, maka memandang siapapun manusianya hanya dipandang dengan kebaikan, hanya dipandang dengan kasih dan sayang, hanya dipandang dengan cinta kasih. Apapun agamanya, perbedaan apapun agama dan kitab-kitabnya, bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, bagi manusia yang menjadi rasul-rasul Tuhannya, akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhannya yang ada pada seluruh manusia. Inilah kebaikan itu. Jadi tidak memandang kewujudan, tidak memandang syariat-syariat manusianya lagi. Kenapa? Karena manusianya tak bisa bersyariat. Bagi orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, pemahamannya atau aplikasi di dalam hatinya begitu. Jadi bila manusia masih menilai manusia-manusia lain, manusia masih menilai agama-agamanya orang lain, manusia masih menilai ibadah-ibadahnya orang lain, manusia masih menilai kedudukan-kedudukan orang lain dengan dirinya, inilah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi kebajikan, kebaikan di sisi Allah itu yang mana? Ketika kita sudah tak menilai-nilai lagi. Apa maknanya? Ketika sudah mengikuti bimbingan baiat, enjoy saja. Nyantai saja. Kenapa? Karena semuanya sudah diperlakukan oleh Allah menungsani, menengok baik. Ojo menilai-nilai orang lain. Jangan melihat orang lain. Lihatlah kitab-kitabmu. Lihatlah ayat-ayat Tuhanmu yang ada pada dirimu. Jadi bagi mereka yang sudah kembali kepada kitabullah, kepada kitab-kitab ya Allah dengan lurus, apa balasannya? Ayat yang ke-8 dari surat Al-Bayyinah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kapan ini berlangsung? Bukan besok, bro. Sungai-sungainya bukan besok, sekarang sudah berlaku bagi orang-orang yang sudah menjadi utusan Allah, bagi orang yang sudah bangkit kerasulannya daripada menjadi rasulnya hawa nafsunya, sudah bangkit lewat melalui bimbingan-bimbingan baiat, bangkitlah kemakhlukannya. Maknanya ingat bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diciptakan Sang Khalik, maka bangkitlah kesadarannya, bangkit kembali kepada asal usulnya, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Maka bagi manusia yang sudah lillah billah di dalam hatinya, maka manusia itu akan senang-senang wae, enjoy wae. Innal awliya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apa itu? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makna sungai-sungai itu duduk. Ini loh sungai. Melewati sungai duduk. Yang mana di dalamnya? Subhanallah. Allah yang mendudukkan. Sungai berdiri, sungai berjalan, sungai berlari, sungai sholat, sungai ibadah, sungai sholawatan, sungai bekerja. Dan di dalam sejak bangun tidur sampai tidur lagi kita melewati di bawah sungai-sungai yang indah. Maknanya semuanya sudah kembali kepada lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud sungai-sungai yang mengalir indah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan. Kapan? Saat kematian datang. Jadi sungguh indahnya manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Beda dengan ahli kitab, ahli musyrikin, ahli kafirin. Mereka khalidina fiha. Mereka selama-lamanya di dalam jahanam. Apa? Di dalam hawa nafsunya, disiksa terus, dipanas-panasi terus dengan hujah-hujahnya. Karena yang mereka baca hanyalah kitab dirinya sendiri. Sedangkan para rasul-rasulnya Allah, bangkitnya rasul-rasulnya Allah, para rasulnya Allah hanya membaca ayat-ayat Tuhannya yang ada pada dirinya, hanya membaca ayat-ayat Tuhannya yang ada pada alam semesta ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, wahai umat manusia, kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan diri kita. Siapakah? Allah, Bapa, Gusti, Romo, itu hanya nama. Yang terpenting jangan pedulikan lagi nama-nama itu. Yang terpenting hidup inilah Tuhan itu. Yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Tapi yang tidak seperti apa-apa, tapi yang tidak seperti siapa-siapa ini bisa menciptakan apa-apa dan bisa menciptakan siapa-siapa, termasuk diriku dan dirimu dan diri umat manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Akulah rahasia Tuhan itulah. Kamulah rahasia Tuhan itu. Anda semua itulah rahasia Tuhan itu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.